Leadership, nggak teman-teman dapatin kok, teman-teman cuma sekolahnya di kelas doang, nggak pernah aktif organisasi. Makanya kakak suka banget pas lihat teman-teman nih bikin aresta, bikin event. Oh itu teman-teman sedang melatih diri untuk menyiapkan skill di abad 21 ini. Sebab kemampuan leadership terasah, kemampuan problem solving terasah, analytical thinking terasah. Gimana nih waktu kita cuma 3 hari, kita persiapannya cuma sekian, gimana caranya biar dananya cukup, gimana caranya biar ini cukup. Analytical thinking teman-teman, itu terbangun semuanya by experience dengan teman-teman punya dan memaparkan diri dengan banyak pengalaman hidup. Lelah gak sih kalau teman-teman harus aktif organisasi, aktif lomba, capek gak deh? Capek ya kan, ya capek ya. Ya ampun enak dong teman-teman yang gak usah ikut organisasi, gak usah ikut ini itu, pulang sekolah leha-leha ya kan, nonton YouTube ya. Sementara teman-teman pulang sekolah masih harus ngurusin ini itu, besok delegasi kemana. Saya merasakan juga apa yang teman-teman rasakan, capek sih. Tapi teman-teman sedang memperjuangkan skill yang ada dalam diri teman-teman tanpa teman-teman sadari sedang terbangun tuh semua. Skill manajemen waktu. Teman-teman besok mau ujian tapi hari ini teman-teman di kepanitiaan. Teman yang lain yang gak ikut kepanitiaan dia bisa belajar. Sedangkan teman-teman besok ujian hari ini kepanitiaan. Gimana dong? Padahal teman-teman sama-sama punya cita-cita nilainya bagus ya kan? Nah itu teman-teman punya kemampuan manajemen waktu yang teman kita yang gak ikut kepanitiaan tadi gak belajar. Teman-teman harus ngatur gimana caranya waktu saya biar efektif, ya kan? Gimana caranya biar saya tetap bisa belajar maksimal. Ya, besok ada ujian berkali-kali tapi saya pas delegasi lomba, ya susulan deh, ya gimana deh. Teman-teman harus punya kemampuan lobbying ke kepala sekolah misalnya. Pak saya ini nanti lomba dikirim ke luar negeri sekian hari, itu pas lagi UAS gimana ya Pak saya ujiannya. Bisa nggak nilai lomba saya ke luar negeri kalibrasi menjadi nilai ujian saya. Kan kemampuan lobbying teman-teman. Yang itu nggak dipunyai oleh teman-teman kita yang hanya sekolah terus pulang. Tapi teman-teman karena aktif di mana-mana jadi belajar interpersonal speaking itu namanya. Kemampuan melobi orang lain. Teman-teman tadi jadi ketua panitia harus sambutan di depan. Belajar public speaking tanpa teman-teman sadari. Dan teman-teman nanti akan keren sendiri tanpa teman-teman sadari. Kayak orang-orang, kamu kok jadi bisa begini? Kamu kok jadi bisa begitu? Saya nggak tahu belajarnya kapan. Nah itu teman-teman. Saat teman-teman aktif di mana-mana yang teman-teman ngerasa capek, teman-teman sebetulnya sedang mengupgrade diri teman-teman sehingga tanpa teman-teman sadari pas lulus semua skill itu sudah teman-teman miliki. Ya, capek nggak apa-apa. Ya, tapi itu untuk perjuangan di masa yang akan datang yang itu teman-teman butuhkan. Karena lebih capek lagi kalau teman-teman udah lulus kuliah nanti, udah gitu disuruh maju ke depan, coba pas lagi wawancara kamu maju ke depan praktek public speaking, sampai depan pegang mic-nya gini. Ya kan lebih rumit, latihannya lebih susah. Udah terlanjur, udah lulus kuliah, ya kan? Teman-teman diminta untuk bikin proposal nggak bisa karena nggak pernah aktif di kepanitiaan. Saya banyak ngoreksi tuh proposal skripsi mahasiswa. Masa titik koma masih salah? Ini belajarnya gimana pas di SMA? Ya kan? Kenapa? Nggak terbiasa menulis. Tapi saya selalu melihat anak-anak yang sering aktif di kepanitiaan, jadi sekretaris dari apa? Proposal penelitian beres dia. Tulisannya bagus. Kenapa? Sudah terbiasa. Terlatih tanpa disadari teman-teman. Jadi aktivitas-aktivitas seperti itu jangan teman-teman anggap sebagai aktivitas yang ya saya sedang upgrade diri ya. Saya sedang belajar yang tidak dipelajari teman-teman saya yang lain ya. Nah, kenapa? Ya karena itu upaya kita untuk menolong diri kita sendiri biar diri kita punya kapasitas itu. Kalau kita nggak bisa nolong diri kita, soalnya kita nggak bisa nolong orang lain. Kalau kita masih ribet dengan manajemen waktu kita nggak bisa berkontribusi banyak untuk orang lain. Ya, next lagi dek. Kita dek di masa yang akan datang jadi seperti apa tergantung pengalaman hidup kita hari ini. Kalau kita sekarang jadi anak yang gabut-gabutan, ikut ini itu nggak mau, entar di masyarakat diajakin enggak ribet di rumah aja dah gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya kayak santri, sering kepanitiaan, sering bikin karya, sering macam-macam, nggak mungkin pas kuliah teman-teman cuma diam-diam aja gitu, nggak ikut organisasi, nggak mungkin. Kenapa? Teman-teman ngerasa kayak ada yang hilang dari hidup saya kalau saya nggak berkontribusi. Nggak mungkin ketika teman-teman di masyarakat, teman-teman akan jadi orang yang diam-diam aja nggak berkontribusi.
Sebab pengalaman hidup teman-teman itu mengajak teman-teman untuk bisa sering berkontribusi, ya. Oke, next lagi deh. Ini kakak sebenarnya pengen punya foto pas zaman pesantren tapi hilang semua karena laptop kakak itu mati dan lupa belum disimpan di drive gitu ya file-filenya. Ini kakak lagi kuliah punyanya gitu ya. Banyak ikut organisasi, ikut kepanitiaan dan sebagainya. Kenapa? Itu mengasah banyak skill hidup yang tadi kakak ceritakan, ya kan? Berjejaring dan sebagainya, ya. Next lagi deh. Ya, jalan-jalan ke luar negeri, teman-teman perlu banyak jalan-jalan ya. Dan kalau bisa nanti pas kuliah jalan-jalannya gratis. Ya, itu misi kakak. Kalau ya amin ya. Kakak tuh punya cita-cita kalau ada jalan-jalan gratis, kenapa tidak? Gitu ya. Dan ternyata banyak lewat teman-teman lomba, conference dan sebagainya, itu banyak banget event jalan-jalan gratis. Oke. Oke, boleh next lagi deh. Ya. Oh ya, ini juga conference internasional dan sebagainya. Next lagi deh. Ini pesan profesor saya pas lagi kuliah di Inggris. A comfort zone is a beautiful place. Ya enak sih teman-teman kayak sekolah tuh sampai rumah gabut gitu kan, bisa males-malesan. Ya itu enak. Tapi nothing grows. Teman-teman nggak belajar apapun kayak gitu. Tapi kalau teman-teman habis sekolah menyibukkan dengan aktivitas ini, aktivitas itu emang capek. Itu emang lelah. Tapi tanpa disadari kapasitas diri teman-teman sedang di-upgrade. Tanpa teman-teman sadari. Ya, kemampuan manajemen emosi. Ikut organisasi itu bikin emosi, bener nggak? Bener, ketemu teman yang nyebelin, ya ampun, kan kamu udah dikasih tugas itu, kok nggak dikerjain sih? Yang gitu-gitu tuh latihan kontrol emosi. Dalam hidup nanti teman-teman bekerja, ketemu dengan tim yang model-model gitu ada. Tapi teman-teman sudah terlatih. Gimana caranya nih kalau ngadepin seperti ini? Gimana caranya nih kalau begini? Itu perlu dilatih dari sekarang. Next lagi deh. Makanya banyak belajar, belajar banyak, mumpung jadi santri, mumpung jadi siswa. Kenapa? Enggak semua orang punya kesempatan belajar itu. Ya, next lagi deh.